The only upsides are the pet. Sworn you had. We have. Hai guys, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul How to Train Your Dragon yang disutradarai oleh Chris Sanders dan Dean DeBlois. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang menceritakan tentang persahabatan antara Viking dan seekor naga. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah desa. Desa tersebut bernama Berg, yang terletak di pulau terpencil yang dipenuhi oleh bangsa Viking. Desa itu sering sekali diserang oleh para naga yang ingin mencuri ternak warga. Namun bangsa Viking yang pemberani, mereka bersama-sama berusaha mengusir para naga tersebut. Would leave. Not us. We're Vikings. We have stubbornness. We have. Most people would leave. Not us. Menurut mereka, salah satu naga yang paling berbahaya dan sulit ditaklukkan adalah Night Fury. Di sini kita diperlihatkan seorang anak yang bernama Hiccup. Dia adalah seorang anak dari kepala suku di desa Berg yang bernama Stoic the Fast. Di sana juga ada seorang pandai besi bernama Gober dan sahabat-sahabat Hiccup yang bernama Astrid, Fishlegs, Snotloot, Rapnut, dan Tapnut. Di sini Hiccup sangat menyukai Astrid. Meskipun dianggap lemah, namun Hiccup memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mengalahkan para naga. Dengan menggunakan senjata peluncur bolas, Hiccup berhasil mengenai Night Fury. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang melihatnya. Melihat Hiccup dikejar-kejar seekor naga, ayahnya lalu berusaha menyelamatkannya. Setelah berhasil mengusir para naga, Hiccup berkata pada ayahnya kalau dia telah berhasil menembak jatuh Night Fury. Namun ayahnya malah memarahinya dan semua orang tak ada yang mempercayainya. Keesokan harinya, Stoic mengadakan rapat dengan warganya. Mereka berencana untuk mencari sarang naga dan menghancurkannya. Setelah rapat, Gober menyarankan Stoic agar Hiccup ikut berlatih bersama teman-temannya. Awalnya Stoic menolak karena dia tahu Hiccup anak yang lemah dan kemungkinan bisa terbunuh dalam latihan. Namun Gober berusaha meyakini Stoic bahwa dia tak bisa selamanya melindungi Hiccup. Sementara itu, Hiccup yang sedang berjalan sendirian di hutan, dia tak sengaja menemukan Night Fury yang tergeletak. Hiccup lalu berusaha memberanikan dirinya untuk mendekati Night Fury dan lalu membunuhnya. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan malah ingin membebaskannya. Dan tiba-tiba setelah terbebas, Night Fury yang tadinya ingin menyerang Hiccup, tiba-tiba pergi meninggalkannya. Saat kembali pulang, Stoic berkata pada Hiccup kalau dia udah berubah pikiran, dia mengizinkan Hiccup untuk berlatih membunuh naga. Namun kali ini Hiccup malah menolaknya. Sejak bertemu dengan Night Fury, dia pun berubah pikiran dan tidak mau membunuh naga. Tetapi Stoic tetap memaksanya, hingga akhirnya Hiccup pun terpaksa setuju. Pelatihan pun dimulai bersama dengan teman-temannya. Gober melatih mereka untuk menghadapi beberapa naga yang telah mereka tangkap. Di hari pertama latihan, Gober mengeluarkan seekor naga bernama Grenkel. Gober melatih mereka untuk bisa menguasai senjata yang paling penting dalam menghadapi naga, yaitu perisai. Melihat Hiccup yang terpojok, Gober pun segera menyelamatkannya dan sekaligus menyudahi latihan di hari pertama.
Everyone's aim. Setelah itu, Hiccup kembali ke hutan dan melihat Night Fury yang berusaha terbang namun selalu terjatuh. Hal itu dikarenakan salah satu sirip ekor Night Fury yang patah. Saat kembali pulang, Hiccup membaca buku pengetahuan tentang naga. Di dalam buku tersebut banyak informasi tentang berbagai jenis naga, dan dijelaskan bahwa semua naga sangat berbahaya, kecuali informasi tentang Night Fury yang sampai sekarang belum diketahui siapapun. Di sisi lain, Stoic bersama dengan armadanya berlayar mengarungi lautan untuk mencari sang naga. Di saat pelatihan di hari kedua, Gobber melepaskan seekor naga bernama Nether. Gobber berkata bahwa setiap naga mempunyai kelemahan mereka, harus bisa menemukan dan menyerang titik kelemahan tersebut. Dalam latihan itu, Astrid berhasil mengajar Nether, namun dia terlihat kesal dengan Hiccup yang begitu lemah. Kemudian, Hiccup kembali menemui Night Fury dan mencoba memberikan seekor ikan. Hiccup pun menyadari bahwa sebenarnya Night Fury tidak berbahaya, seperti yang orang-orang pikirkan. Dari sinilah, keduanya mulai menjalin persahabatan, dan Hiccup memberi nama Night Fury, yaitu Toothless. Malam harinya, Hiccup membuat sirip ekor buatan dari peralatan yang ada di gudang senjata. Kemudian esoknya, Hiccup menemui Toothless dan memberinya banyak ikan. Ketika Toothless sedang asik makan ikan, Hiccup mencoba memasang sirip buatannya ke ekor Toothless. Merasa ada yang gak enak di ekornya, Toothless selalu mencoba terbang. Sayangnya mereka berdua terjatuh. Di hari latihan berikutnya, Gobber mengeluarkan Zipperback, yaitu seekor naga berkepala dua, di mana salah satu kepala mengeluarkan gas dan kepala yang lainnya menyalakan api. Ketika mereka semua nggak ada yang sanggup mengalahkan naga itu, karena naga tersebut sangat kuat, Hiccup dengan tenang menyuruh Zipperback untuk masuk ke dalam kandangnya. Gobber dan yang lainnya pun terdiam melihat Hiccup sendirian bisa mengendalikan naga itu ke kurungan. Don't you make me tell you back into your cage. Setelah itu, Hiccup memasang alat ciptaannya di tubuh Toothless dan berlatih menungganginya. Dan Hiccup semakin memahami tentang naga, lalu mempraktekkannya di dalam latihan. Hal itu membuat teman-temannya merasa terkagum-kagum dengan Hiccup, kecuali si Astrid yang merasa kesal karena tersaingi. Singkat cerita, Hiccup semakin mahir dan lancar dalam menunggangi Toothless. Keesokan harinya, Stoic dan armadanya kembali pulang, karena mereka tak berhasil menemukan sarang naga. Begitu sampai, Gobber langsung memberitahu Stoic bahwa Hiccup telah berhasil mengendalikan naga dalam latihan. Stoic lalu menemui Hiccup, dia merasa senang dengan kemajuan yang dicapai anaknya. Keesokan harinya, Stoic menonton langsung latihan Hiccup. Dia merasa senang melihat anaknya memenangkan dengan mudah latihan hari itu. Astrid yang sangat kesal dengan Hiccup lalu mengikutinya hingga ke dalam hutan. Tiba-tiba Toothless datang dan ingin menyerang Astrid, namun Hiccup segera menghentikannya dan saling memperkenalkan mereka. Astrid yang ketakutan lalu berusaha kabur, tapi Hiccup dan Toothless menangkapnya dan membawanya terbang. Karena Toothless tahu jika Astrid tidak menyukai dirinya dan Hiccup, Toothless sengaja membuat Astrid ketakutan dengan membawanya terbang tinggi dan berputar-putar, hingga Astrid meminta maaf. Akhirnya Astrid merasa tenang dan nyaman menikmati perjalanannya saat itu.
Di tengah jalan, mereka bertemu dengan rombongan naga yang membawa hewan ternak. Toothless membawa mereka mengikuti para naga, hingga masuk ke dalam sebuah gunung berapi. Ternyata tempat itu adalah sarang naga yang dihuni oleh seekor naga raksasa bernama Dead Rat. Hewan ternak yang dibawa oleh para naga adalah untuk makanan Dead Rat. Hiccup dan Astrid yang mengetahui hal itu lalu menyuruh Toothless untuk segera keluar dari tempat itu, karena keberadaan mereka telah diketahui. Setibanya di desa, Astrid ingin segera memberitahu Stoik tentang sarang naga yang mereka temukan. Namun, Hiccup mencegahnya. Dia takut kalau ayahnya akan membunuh Toothless. Hiccup berkata kalau dia akan memikirkan rencananya terlebih dahulu. Keesokan harinya adalah ujian terakhir latihan mereka, di mana Hiccup harus membunuh seekor naga yang disebut Monstrous Nightmare. Hiccup lalu tiba-tiba membuang senjatanya. Dia berusaha meyakinkan ayahnya bahwa para naga tidak seperti yang mereka pikirkan. Melihat hal itu, Stoik yang marah lalu menyuruhnya untuk menghentikan pertarungan. Akibatnya, sang naga yang tadinya tenang tiba-tiba mengamuk dan mengejar Hiccup. Mendengar teriakan Hiccup, Toothless lalu segera berlari menghampirinya, sementara Astrid dan Stoik mencoba membantu menyelamatkan Hiccup. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Toothless datang dan bertarung melawan Monstrous Nightmare. Ketika Monstrous Nightmare lari ketakutan, Stoik dan para warga berusaha menangkap Toothless. Namun Toothless berhasil menjatuhkan Stoik dan akan membunuhnya. Melihat itu, Hiccup pun segera menghentikannya. Saat ada kesempatan, para warga akhirnya berhasil menangkap Toothless. Hiccup berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Toothless tidak berbahaya. Dia juga menceritakan mengenai sarang naga yang dia temukan. Hiccup berkata bahwa hanya Toothless yang tahu tempatnya. Mendengar itu, Stoik pun berniat untuk pergi ke sarang naga tersebut. Hiccup berusaha melarangnya karena dia tahu tempat itu sangat berbahaya. Namun Stoik tak mau mendengarkannya dan bahkan dia berkata kalau Hiccup bukan anaknya lagi. Stoik lalu mengikat Toothless dan membawanya ke kapal laut. Mereka menggunakan Toothless untuk menjadi petunjuk jalan menuju ke sarang naga. Setelah ayahnya pergi, Hiccup dan teman-temannya membebaskan para naga yang menjadi teman latihan mereka. Hiccup dan yang lainnya akan menyusul Stoik menuju ke sarang naga. Sementara itu, Stoik dan armadanya telah tiba di sarang naga. Kemudian mereka menjebol dinding gunung dan menyerang para naga yang ada di dalamnya. Namun anehnya, para naga malah terbang dan menjauhi tempat itu. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Dead Rat. Naga raksasa itu menyemburkan api dan membakar kapal armada Stoik. Tak lama kemudian, Hiccup dan teman-temannya datang dengan menunggangi naga. Mereka berencana mengalahkan Dead Rat dengan menggunakan metode latihan yang telah mereka pelajari dari Gobber. Sementara Hiccup mencoba membebaskan Toothless yang masih terikat. Akibat pertarungan para naga, membuat Hiccup dan Toothless terjatuh ke dalam air. Tiba-tiba Stoik menyelamatkan Hiccup yang hampir tenggelam. Dan setelah itu, dia kembali terjun ke air untuk membebaskan Toothless. Setelah berhasil terbebas, Hiccup segera menunggangi Toothless untuk membantu teman-temannya. Sebelum itu, Stoik meminta maaf kepada Hiccup karena telah salah menilainya. Setelah menyelamatkan Astrid yang terjatuh, Hiccup lalu menyerang sayap Dead Rat. Namun monster itu masih terlalu kuat. Hiccup lalu memancing Dead Rat untuk mengikutinya ke langit yang diselimuti awan gelap. Toothless lalu menyerang Dead Rat bertubi-tubi tanpa henti. Namun, Dead Rat membalas dengan semburan apinya yang membuat ekor Toothless terbakar. Mereka lalu terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi
Dan saat ada kesempatan, Toothless menyemburkan apinya ke dalam mulut Death Rat. Death Rat pun terjatuh ke daratan dan membuat seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat yang bersamaan mereka terkena ekor Death Rat yang membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Stoik lalu menemukan Toothless yang sudah kelelahan, namun ia tidak melihat anaknya. Stoik pun tertunduk lemas dan sedih. Namun ternyata Toothless berhasil melindungi Hiccup di balik sayapnya. Mengetahui hal itu, Stoik dan para warga pun merasa senang. Stoik lalu berterima kasih kepada Toothless yang telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Hiccup tersadar dari pingsannya dan dia sudah berada di rumahnya bersama Toothless. Namun akibat pertarungannya melawan Death Rat, Hiccup harus kehilangan kaki kirinya. Ketika keluar rumah, Hiccup terkejut melihat para warga desa Berk yang kini hidup berdampingan harmonis dengan para naga, dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film How to Train Your Dragon. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian terhibur, dan jangan lupa tulis di kolom komentar film apa yang ingin Bitun bawakan minggu depannya. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya, bye-bye!